Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Penanganan Unruly Passenger Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai oleh saya sendiri, Agustina Arikusumawati, NIM 62. Latar belakang. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Adanya globalisasi ternyata memberikan dampak positif terhadap kemajuan di berbagai bidang, salah satunya transportasi. Transportasi juga merupakan sarana dalam melancarkan roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman dan terpencil, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara. Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai merupakan pintu gerbang menuju Bali. Kejadian-kejadian pelanggaran yang terjadi yang sering dikatakan unruly passenger yang menyangkut keamanan dan keselamatan di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai masih sering terjadi dan akan cepat diketahui oleh dunia internasional. Salah satu alasan kenapa kejadian unruly passenger masih sering terjadi di penerbangan atau bandara-bandara di Indonesia yaitu harga moda transportasi sudah terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas, yang dimana menengah ke bawah dan menengah ke atas masih buta atau bahkan tidak mengetahui peraturan penerbangan. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 210 disebutkan bahwa setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan atau melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan kecuali memperoleh izin. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peraturan dan mekanisme alur dalam penanganan unruly passenger di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Yang kedua, bagaimana efektivitas penanganan unruly passenger oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 di Bandar Udara Igusti Ngurah Rai. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui peraturan dan mekanisme dalam penanganan unruly passenger di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penanganan unruly passenger oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Penelitian terdahulu. Saya mengutip dari 3 jurnal. Yang pertama, Aditya Kurnia Wijaya dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Aplikasi Konvensi Tokyo 1963 dan Protokol Montreal 2014 terhadap unruly passenger case dalam dunia penerbangan. Yang kedua, Jessica A. Amin dalam penelitiannya yang berjudul Sanksi bagi pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangan. Yang ketiga, Zulfi Koiri dalam penelitiannya yang berjudul Tanggung Jawab Air Navigation dalam pelayanan lalu lintas udara untuk keselamatan penerbangan. Selanjutnya, langkah teori. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Disebut efektivitas apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Yang ketiga, unruly passenger merupakan salah satu masalah yang tidak dapat diduga dalam penerbangan dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan serta merugikan baik maskapai penerbangan maupun bandara tujuan. Kategori unruly passenger yaitu konsumsi alkohol, penolakan untuk mentaati petunjuk keselamatan, perlawanan secara verbal, perlawanan secara fisik, penumpang yang tidak bisa bekerja sama, memberikan ancaman, menyalahgunakan seksual, dan pelecehan seksual, perilaku honor lainnya. Fungsi dan tugas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan hukum empiris, yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Jenis pendekatan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologis. Sumber data. Yang pertama, sumber hukum primer. SK Otban Wilayah 4 nomor KP 07/1/2020. Yang kedua, KP 129 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan. Yang ketiga, KP 37 tahun 2018 perubahan atas KP 129 tahun 2017 dan data
kasus pelanggaran Unruly Passenger dari tahun 2017 hingga 2019. Kemudian data hukum sekunder. Yang pertama ICAO, yang kedua IATA, yang ketiga Invasion Phase, and selanjutnya disebut sebagai Konvensi Toyo. Yang keempat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tokyo 1963. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan. Teknik pengumpulan data hukum. Yang pertama teknik pengamatan dan observasi, yang kedua teknik wawancara, yang ketiga teknik studi dokumen dan bahan pustaka. Teknik pengelolaan dan analisis data. Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis. Selanjutnya teknik penyajian data. Data yang telah diolah secara sistematis, selektif, kemudian akan dijabarkan secara deskriptif, kualitatif. Yang terakhir uji keabsahan data, perpanjangan kehadiran. Yang kedua triangulasi, dan ketiga pembahasan teman sejawat. Selanjutnya pembahasan pengaturan terkait penanganan Unruly Passenger. Yang pertama penanganan Unruly Passenger berdasarkan hukum internasional Konvensi Tokyo 1663, kemudian diamandemen oleh Protokol Montreal 2014. Para delegasi dalam ICAO Diplomatic Conference yang diadakan Montreal pada tahun 2014 setuju untuk tidak menambahkan definisi lainnya, sehingga pelanggaran dan tindakan lain tetap ditentukan menggunakan hukum nasional. Yang kedua penanganan Unruly Passenger terhadap berdasarkan hukum nasional. Penanganan Unruly Passenger di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan. Namun demikian, beberapa ketentuan terkait KUHP seperti beberapa pasal di dalam KUHP yang telah ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Yang ketiga, kewenangan dan tanggung jawab negara dalam menangani Unruly Passenger. Negara berhak untuk menentukan sendiri apakah tindakan penahanan tersebut telah sesuai dengan hukum nasionalnya. Penahanan tersebut dilanjutkan apabila negara merasa perlu untuk melakukan penahanan untuk proses pemidanaan atau untuk melakukan ekstradisi ke negara lain yang terkena dampak atau memiliki kepentingan. Yang terakhir, mekanisme atau alur penanganan Unruly Passenger oleh kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 4 di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Yang pertama, laporan awal yang dibuat oleh pelapor dinyatakan valid A1 lengkap terbukti kebenarannya akan ditindaklanjuti oleh kantor Outbound Wilayah 4. Yang kedua, kantor Outbound Wilayah 4 akan melaksanakan kegiatan investigasi atau observasi dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang, buku penerimaan pelaku, dan diakhiri kegiatan membuat laporan hasil investigasi atau observasi. Yang ketiga, melaporkan hasil investigasi atau observasi secara tertulis kepada pimpinan. Yang keempat, apabila laporan tidak valid, tidak sesuai dengan A1, maka dilakukan adalah pemberian sanksi administrasi kepada pelanggar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan Unruly Passenger oleh kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 4 di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Yang pertama, penerapan undang-undang tersebut telah disesuaikan dengan aturan-aturan internasional mengenai penerbangan. Yang kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat. Unruly Passenger oleh kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 4 di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Efektivitas penanganan Unruly Passenger dilihat dari hasil penanganan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan penanganan Unruly Passenger tidak semua rencana dapat berjalan dengan lancar. Efektivitas penanganan Unruly Passenger oleh kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 4 tidak bisa dikatakan efektif. Walaupun dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas terkait sanksi hukumnya, namun ada beberapa kendala, yaitu terdapatnya kebijakan-kebijakan yang diambil pimpinan sehingga
penanganan aruli passenger menjadi tidak efektif. Di samping itu, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang susah diubah seperti mengabaikan aturan-aturan yang disampaikan mengenai penerbangan. Selain kendala, ada beberapa elemen ukuran efektivitas yang belum terpenuhi. Kesimpulan, yang pertama, mekanisme penanganan aruli passenger di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah disusun bersama dengan instansi terkait, sehingga mekanisme penanganan menjadi terukur dan terarah. Yang kedua, efektivitas penanganan aruli passenger oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai belum bisa dikatakan efektif karena masih ada beberapa kendala dan juga ada elemen ukuran efektif yang belum terpenuhi. Saran: Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 akan mengusulkan penambahan personil inspektur penerbangan dan memberikan pendidikan dan pelatihan investigasi. Yang kedua, pihak maskapai penerbangan akan mensosialisasikan dengan manfaat teknologi. Yang ketiga, kepala masyarakat yang akan menggunakan transportasi angkutan udara diimbau agar lebih peduli terhadap informasi-informasi yang diberikan petugas pada saat penerbangan. Menggunakan transportasi udara merupakan transportasi yang padat dengan aturan, sehingga bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi